Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang saya hormati, Mas Menteri dan jajarannya yang juga saya hormati. Langsung saja, yang pertama saya mohon maaf karena tidak bisa hadir fisik, sedang menjalankan tugas dari GTK Kemendikbudristek, ada workshop pendidikan. Dan langsung saya mendengarkan, langsung saya sampaikan, satu, bahwa pembelajaran tatap muka itu sangat ditunggu karena efektivitas pembelajaran jarak jauh PJJ atau PDR sangat rendah. Tapi faktanya di daerah sekolah memang tidak siap. Jadi infrastruktur rusak karena sebelum pandemi maupun 2 tahun pandemi ditambah dengan bencana banjir. Sehingga ini faktanya, dan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemda tentu ini tidak bisa mengatasi problematika ini. Mohon untuk dibawa ke forum yang lebih tinggi untuk didiskusikan bagaimana caranya, dan fakta di lapangan tadi laporan sesuai dengan kewenangan Undang-Undang 23/2014, guru di SD, guru honorer di SD negeri masih mendapatkan honor 450.000 dan di SMP 3. Karena di Dapil, maka ini mengingatkan Museum Purbakala Semedo sudah dibangun oleh APBN Kemendikbudristek 60 miliar lebih. 2019 mau diresmikan tapi belum, 2020 ditunda lagi, dan 2021 juga belum. Nah, kapan ini akan diresmikan? Mohon catatan ini segera karena sudah banyak yang rusak. Yang terakhir, karena saya menerima tadi banyak sudah disampaikan esensinya, tetapi pada tanggal 25 November 2019 kemarin, saya diminta oleh Ketua Komisi untuk menerima aspirasi dari Majelis Organisasi Islam. Nah, ini intinya, satu, meminta agar Permendikbudristek 30/2021 dicabut karena terbukti bertentangan dengan Pancasila, agama, dan budaya Indonesia. Dua, mengingatkan Mendikbudristek agar menghormati proses konstitusi yang sedang berlangsung atas RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, dan tidak memaksakan naskah yang sudah pernah ditolak 2019. Kemudian untuk diterapkan senjata ancaman penghentian dana bantuan sarana prasarana dan penurunan akreditasi kampus. 3, apabila Mendikbudristek tetap menjalankan ini, supaya teks ini dikaji ulang, menghilangkan seluruh paradigma seksual konsen dan kerangka berpikir feminis legal teori, karena ditolak oleh ulama, akademisi, intelektual, dan berbagai elemen masyarakat. Yang keempat, meminta Mendikbudristek untuk menghapus penggunaan diksi relasi kuasa dan relasi gender, karena secara jelas telah menyebabkan banyak negara barat, Skandinavia, dan yang mengakomodir kebiasaan seks bebas dan pernikahan sejenis yang bertentangan dengan hukum perzinahan dalam agama hanya karena berpegang pada hak asasi manusia, HAM versi barat. Yang kelima, meminta agar istilah kekerasan seksual diganti dengan kejahatan seksual. Ini intinya supaya menyusun solusi yang komprehensif dan tidak melahirkan persoalan baru. Yang keenam, meminta agar setiap kampus dibangun lembaga konseling bagi korban kejahatan seksual. Kemudian yang ketujuh, dalam perbaikan naskah agar melibatkan dan lebih mendengarkan masukan unsur ormas Islam sebagai penggerak pendidikan sejak masa sebelum kemerdekaan RI. Sikap Komisi 10 yang pertama, mendorong Kemendikbudristek dalam penyusunan kebijakan ada keterbukaan dalam proses perencanaan dan melibatkan para pemangku kepentingan. 2, mendesak Kemendikbudristek untuk segera mencabut dan merevisi total Permendikbudristek 30/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. 3, mendesak Mendikbudristek agar dalam merumuskan kebijakan mempertimbangkan landasan filosofis Pancasila dan Undang-Undang 45, landasan sosiologis nilai yang hidup di tengah masyarakat, dan landasan yuridis hukum positif dan ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pandangan, masukan, dan kritik Majelis
Ormas Islam akan ditindaklanjuti dalam rapat dengan Kemendikbudristek RI. Maka mohon waktu untuk ini diagendakan dengan Komisi 10. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan karena ini semuanya amanat Pak Ketua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak